temuilah aku tatkala orang menyandang rasa sakit. Coba aja, kalau sakit itu pasti Allah. Nah, karena biasanya tuh Allah aja, Allah itu dia bikin mana? Atau misalnya karena musibah, ya Allah, ya ini lapangkan dada ulu, mau banyak banget tuh kita. Memohon lawan Allah, mengembalikan segalanya lawan Allah. Tapi kalau saat kita dalam keadaan senang, memiliki segalanya, kemungkinan atau terkadang kita bisa ada ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertakun lawan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah ayat, "Wa may ya'mal su'an yujza bih." Barang siapa yang melakukan keburukan akan diganjar sesuai keburukan tersebut. Kata ulama menyampaikan hadis ini, adakah di antara kita nangkada pernah berbuat buruk? Adakah di antara kita nangkada pernah berbuat salah? Dalam rumah tangga misalnya, adakah kita kada pernah berbuat salah lawan pasangan kita? Kada dari hadapan inya sembunyi-sembunyi rancak. Mau sempurnanya pasanganku, padahal di luar mungkin ada sesuatu yang kita gawe. Nah, kalau tahu sangit, artinya wa may ya'mal su'an yujza bih. Di antara potongan ayat itu ulun ambil, barang siapa yang melakukan keburukan pasti akan dibalas. Jadi keburukan apa yang kita gawi pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita melihat ada orang berbuat buruk, kita harus sangit. Kenapa? Dari perilaku buruk inya itu nantinya ia akan dibalas. Makanya yang pernah kita dengar dari pepatah hukum karma berlaku. Nah, karena Allah katakan may ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa yang berbuat buruk pasti Allah akan balas. Pasti akan menerima akibat perbuatannya. Kalau baik, baik nang didapat. Kalau kada bagus juga yang didapat. Terkadang apa nang kita gawi dari keburukan itu kada langsung dibalas, tapi ditumpuk. Nah, ini ditumpuk, dibiarkan. Karena amunnya sudah datang balasan melipuk. Seorang yang berbuat ini biasa-biasa aja, harta masih banyak, belum. Nah, ini belum lagi. Tapi kalau sudah kena, naudzubillah min dzalik. Sebab Allah katakan man ya'mal su'an wa man ya'mal su'an yujza bih. Pasti dibalas dari perbuatan buruk yang digawi oleh seseorang. Sahabat ini berkata, ya Rasulullah, siapa yang selamat dari berbuat buruk? Ujar Rasulullah, semoga Allah mengampunimu. Jadi yang berkata tadi adalah sekelompok sahabat mendatangi Rasulullah ketika mendengar ayat tadi itu, mengadu lawan Rasulullah. Sebab kita ini sahabat lah, sahabat ini orang mulia. Sahabat ini yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam sebuah, setelah selesai menghadapi peperangan, setelah selesai berperang melawan kaum kafir, yang kemudian hadiah dari peperangan itu baginda Rasul Muhammad SAW menyampaikan kabar gembira, Allah ampuni dosa-dosa kalian, apapun yang kalian lakukan diampuni oleh Allah. Kalau seandainya adalah kita kayak itu, biar anak berbuat apa aja apa-apa. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah atas dasar wahyu dari Allah. Tapi sahabat, namanya sahabat, cahaya Nabi Muhammad, cahaya kenabian, ajaran Nabi Muhammad, pelajaran yang mereka dapat, cahaya ilahiyah, perantara yang mereka dapat dari baginda Muhammad SAW, itu tertanam dalam jiwa mereka, sehingganya mereka luar biasa takutannya lawan Allah. Padahal kalau seandainya mereka mengambil dalam sabda Rasulullah tadi itu, apapun yang kalian gawi, artinya bermaksiat misalnya, Allah ampuni. Itu jaminan.
Tetapi para sahabat ketika menerima itu tetap merasa takutan. Oleh karenanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, tatkala pembantu beliau memberikan makanan atau minuman kepada beliau, ketika beliau minum atau beliau makan, rupanya makanan itu berasal dari sesuatu yang kada jelas. Kehalalannya atau keharamannya disebut dengan syubhat. Ada orang memberi hadiah lawan kita, kemudian kita terima. Tatkala kita terima, kita kada tahu dari siapa. Kemudian tatkala kita tahu ini yang beri hadiah itu dari Haji Fulan, dari Fulan atau dari Fulana, dan kita tahu gawian sidi kada bagus nih. Artinya kada bagus berada. Kada ada yang bagus maksudnya. Akhirnya ketika kita terima, berarti ada keraguan dalam hati kita, ini halal atau kada. Nah, itu namanya syubhat. Ketika ada keraguan itu, jangan pian makan, jangan pian minum, amun kawa kita hadiahkan kepada orang-orang yang bujur-bujur memerlukan. Sebab amun kita makan, berarti kita temakan syubhat. Kalau temakan syubhat, kemungkinan besar bisa jadi itu barang yang haram. Kalau sudah barang yang haram masuk ke dalam tubuh kita, mau kada mau, anggota jasad kita akan malas beribadah. Jangankan barang yang haram, barang halal aja telah amun kebanyakan bawaannya mengantuk. Coba jadian kenimbah makan banyak minum banyak itu kalau melihat apa namanya kayak tinggi apa aja kayak bantal tuh mau sudah melihat di orang kasa dua ini bayangnya. Kenapa? Bawaannya mengantuk. Ini yang halal. Apalagi sesuatu yang haram. Ketika sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita, disitulah nantinya malas melakukan ibadah. Harus kita jaga. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika menerima hadiah tersebut, karena beliau saking hausnya beliau minum. Akhirnya pembantunya berkata, wahai Sayyidina Abu Bakar, apa yang kau minum tadi itu kenapa ada betakun? Karena memang biasanya pembantunya memberikan minuman atau makanan ya biasa-biasa aja, namanya pembantu, orang kenal. Tetapi tidak ada betakun. Dari mana? Dari mana? Kata Sayyidina Abu Bakar, dari sesuatu yang kada jelas. Akhirnya beliau masukkan jari telunjuknya ke kerongkongan beliau dan kemudian beliau muntahkan sehabis-habisnya. Seraya berkata, andai kata beliau, sesuatu yang keluar dari tubuhku ini, yaitu nyawaku, andai kata sesuatu yang keluar bersamaan dengan nyawaku, maka lebih baik daripada ada sesuatu meskipun sedikit bersarang atau menempel berada di dalam tubuhku. Nah ini kehebatan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau luar biasa menjaganya. Nah oleh karena itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah berkata, ya Rasulullah, adakah orang yang selamat kada menggawi keburukan? Kalau menggawi keburukan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang ditakutani oleh sahabat adalah balasan kelak di akhirat. Belum pernah menyampaikan lawan pian, ada orang yang membawa pahala yang begitu besar, kalau digambarkan kayak gunung, kemudian pahala itu tadi itu sedikit demi sedikit diambil oleh orang yang pernah ia sakiti, yang pernah ia riba, yang pernah ia zalimi, yang pernah ia caci maki. Akhirnya tidak ada sedikit pun pahala yang tadinya ia bawa, kecuali Allah tukarkan keburukan orang lain dengan kebaikannya. Allah tukarkan keburukan orang lain dengan dirinya, sehingganya pada yang tadinya ia menyandang pahala yang luar biasa, akhirnya berubah menjadi orang yang banyak membawa keburukan orang lain. Jadi kalau balasan di akhirat itu dipertanyakan. Akhirnya baginda Muhammad SAW bersabda, bukankah engkau pernah bersedih? Iya ya Rasulullah. Bukankah engkau pernah dicaci maki?
Bukankah engkau pernah sakit? Maka sedih dan sakit itulah yang akan menghapus dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu. Maka oleh karenanya kita pernah sumpah, rupanya sumpah itu bisa menghapus dosa kita. Adakah di sini nggak ada pernah sumpah? Ada tahu? Wah mantap gue, nggak pernah sumpah ya, kalau nggak ada pernah masalah. Ya Allah aja sebutin dua, sisanya masalah terus. Ujar berurung, orang yang ada masalah itu dua aja. Bayi lah orang gila. Orang gila tuh kan ya ada masalah makan jangan ada garing. Makan apa aja? Nang sehat, nang kada sehat, dari sampah dimakan bujongan jangan ada garing. Coba kita obati. Nah, insya Allah kita nimbannya garing kita. Ini tapi tidak ada masalahnya. Lawan bayi atau anak yang masih belum balik, tahunya duit aja, anak kaya kuitannya buat tanam duit, biasanya kita ya kalau tak. Kenapa? Karena kita bisa masalah. Kuitan tuh ada duit, kalau ada duit kan, pentingnya belanja. Ada bisa masalah sama sekali. Nah, oleh karena itulah, selain itu kita pasti ada masalah. Kalau ada masalah, dirundung perkara-perkara yang kita kada sukai, disitulah datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua manusia pasti berbuat salah. Sebaik-baik berbuat salah adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah katakan tadi apa? Wahai hamba-hambaku, kalian berbuat salah di waktu malam dan siang. Dalam 24 jam kalau kita teliti, kita lihati, gawian kita pasti ada berbuat salah lawan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata Allah apa? Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Aku yang mengampuni semua dosa tersebut, kesalahan tersebut. Fastaghfiruni, mohon ampunlah kepadaku. Makanya jadi ulama setiap hari itu kita harus ada amaliyah istighfar. Biar sedikit harus ada. Baginda Rasul setiap kali duduk paling sedikit beliau membaca istighfar 70 kali. Kita berapa kali setiap hari? Makanya kita kali isi salah. Makanya datang ke majelis alhamdulillah kita dari baca istighfar astagfirullahaladzim wa liwalidayya. Terus kita baca istighfar. Habis sembahyang kita baca istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullah dan sebagainya. Paling kadang-kadang harus ada amaliyah istighfar tersebut. Sebab kita memiliki kesalahan, dari kesalahan itulah kita tahu Allah yang menghapus dan mengampuninya. Maka harus kita sebagai hamba dan umat Rasulullah untuk memohon ampun lawan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata lawan Rasulullah, merasa khawatir bahwa kesalahan itu nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita kadang-kadang menerima musibah, kadang-kadang ditimpa bencana, kadang-kadang ada sumpah, kadang-kadang ada sakit. Kenapa kita dirasakan seperti itu? Sebab Allah ingin membersihkan kita. Sebab Allah ingin membersihkan kita. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang maha suci, kada menerima kecuali yang suci. Tatkala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita milik Allah dan kembali kepada Allah. Orang-orang yang kembali pasti dalam keadaan suci. Nah, kayak apa caranya? Karena kita memiliki dosa, memiliki kesalahan. Di setelah nantinya kita merasakan sedih, Allah hapus dosa-dosa kita. Kita merasakan sumpah, Allah hapus dosa-dosa kita. Kita merasakan sakit, Allah hapus dosa-dosa kita. Asal kita sama-sama kada putus asa lawan Allah. Kita menerima ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kada ada mengeluh sama sekali kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tubuh kita, hati kita, jasmani kita, rohani kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya tatkala kita kembali kepada Allah dalam keadaan suci dan kita pun selamat dari siksa neraka. Oleh karenanya mari kita bersama-sama
baca istighfar, mari kita bersama-sama memiliki amaliyah meskipun sedikit, mudah-mudahan bisa istiqomah. Maka amaliyah dan istighfar itulah nantinya akan menghantarkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mungkin sedikit yang dapat ulun bacakan, mudah-mudahan ada manfaat khususnya kesembuhan dan kita seberataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita akan membacakan tahlil, amal pahalanya kita hadiahkan